Materinya apa Bapak Ibu sekalian? Tadi di awal Pak Diraska sudah menyampaikan bahwa ini mengukur kompetensi teknis, manajerial, dan juga sosial kultural. Kalau manajerial dan sosial kultural, ini ada 8 indikator. Bapak Ibu sekalian, di tahun 2025 ini, eh, Direktorat Jenderal GTKPG selaku instansi pembina eh, dimandatkan oleh SE, Surat Edaran Mendikdasmen, harus melakukan uji kompetensi 1 kali, yaitu bulan Juni tahun 2025, senyampang regulasi penyesuaian JF pengawas sekolah, pamong belajar, dan juga penilik ke dalam jabatan fungsional guru. Dan tahun ini yang dilakukan adalah uji kompetensi JF. Next, bisa lanjut. Oke. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal, 30 menit ke depan kita akan melihat data potensi, bagaimana lini masa dan pembagian peran untuk pemangku kepentingan, persyaratan, mekanisme, dan juga kemana kita pusat bantuan jika mengalami kendala. Oke. Yang pertama, Bapak Ibu dapat kami sampaikan, pelaksanaan UKKJ ini pada tahun 2025 hanya 1 kali. Kemarin ada yang bertanya, ada berapa periode UKKJ di tahun 2025? Kalau tahun lalu ada 3 periode, sekarang hanya ada 1 periode. Sehingga ini adalah kesempatan terakhir bagi para JF pengawas, JF pamong belajar, dan juga penilik untuk mengikuti uji kenaikan jenjang. Oke, Bapak Ibu, tadi sudah disebutkan oleh Pak Dir Asga, lanjut bahwa uji kompetensi ini adalah proses untuk mengukur dan juga menilai kompetensi yang diharapkan dari seorang ASN sebagaimana dalam Permenpan 38 tahun 2017, yaitu ada kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan juga kompetensi sosial kultural untuk yang bersangkutan para JF ini untuk bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi. Lanjut. Nah, ini adalah rinciannya Bapak Ibu sekalian. Di sini yang menjadi penting, JF guru dilakukan untuk semua jenjang UKKJ-nya, sementara pamong belajar dan penilik hanya untuk jenjang pertama ke muda ke madya. Untuk pengawas sekolah hanya 1 jenjang, muda ke madya. Perbedaan signifikannya adalah di JF pengawas dan JF penilik tidak dilakukan uji kompetensi kenaikan jenjang madya ke utama karena terkait dengan kebijakan penyesuaian ke dalam JF guru, dan juga di dalam surat edaran Mendikdasmen sudah disebutkan bahwa proses kenaikan pangkat dan jabatan dilakukan maksimal pada periode Desember tahun 2025. Mengingat proses kenaikan jenjang jabatan madya ke utama membutuhkan waktu yang cukup lama, paling cepat 6 bulan. Sehingga arahan pimpinan, kebijakan pimpinan pada tahun ini, UKKJ Madya ke utama untuk pengawas sekolah dan penilik tidak dilakukan saat ini. Sementara untuk guru tetap dibuka Madya ke utama karena ini adalah proses yang reguler. Lalu bagaimana nanti untuk pengawas sekolah dan penilik ini untuk madya keutamanya nanti dapat dilakukan setelah proses penyesuaian ke dalam JF guru, apakah nanti di tahun 2026 atau di tahun 2027. Oke, lanjut. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini juga perubahan yang cukup signifikan. Pemda dapat mengusulkan peserta uji kompetensinya apabila sudah mendapatkan rekomendasi formasi bagi jenjang di bawah utama. Sementara jenjang madya ke utama bisa mengusulkan jika sudah mendapatkan penetapan formasi dari Menpan. Kenapa harus ada rekomendasi formasi dan juga penetapan formasi Menpan? Untuk memastikan peserta yang lulus uji kompetensi ini mendapatkan tempat, mendapatkan formasi. Karena banyak kasus
sudah ikut dan lulus uji kompetensi, namun dalam proses pengangkatan masih terkendala karena rekomendasi formasi dan penetapan formasinya diurus belakangan. Jadi dalam hal ini Ditjen GTKPG ingin memastikan bahwa peserta yang lulus uji kompetensi juga memiliki peluang yang besar untuk diangkat di daerah. Oke, lanjut. Ya, Bapak Ibu, ini adalah landasan hukum dalam pelaksanaan UKKJ dari Permenpan 1 tahun 2023, kemudian Permendikbud Ristek 29 tahun 2023, dan terakhir yang paling spesifik adalah Surat Edaran Mendikdasmen bulan Maret bulan Maret tahun 2025. Lanjut. Oke, sekarang kita lihat calon pesertanya untuk CF Guru dan CF Pengawas Sekolah potensinya ada berapa. Bapak Ibu, untuk CF Guru potensi peserta yang memenuhi persyaratan ini ada 158.334. Sementara CF Pengawas Sekolah data ini sudah disaring bagi daerah yang sudah memiliki formasi dan memiliki formasi. Sementara proses untuk pengusulan rekomendasi formasi masih dibuka sampai tanggal 30 April 2025. Untuk pengawas sekolah jumlahnya 141 madya keutama. Kita lanjut. Ya, ini adalah rincian potensi pesertanya Bapak Ibu sekalian. Paling banyak memang muda ke madya, ini ada 95.540, kemudian pertama ke muda 61.067, dan madya ke utama masih ada potensi 1.727, sehingga ini total 158.334. Untuk pengawas sekolah, ini ada muda kemadianya 141 yang memiliki formasi di daerah. Formasinya dihitung dari mana Bapak dan Ibu sekalian? Berdasarkan Kepmendikbud 234 tahun 2024. Sehingga Ditjen GTKPG sudah bisa mengidentifikasi dan menginventarisir daerah mana saja yang masih punya formasi. Jadi jangan sampai nanti sudah diusulkan oleh daerah tetapi formasinya sudah penuh. Misalnya formasi madya sudah penuh sehingga yang muda ke madya ini beberapa daerah hampir 400-an daerah untuk pengawas sekolah ini tidak dibuka. Yang terbuka saat ini hanya 80 daerah. Baik, kita lanjut. Ini adalah rinciannya Bapak dan Ibu. Dari data potensi tadi masing-masing kita sandingkan dengan data lowongan. Misalnya pertama ke muda, potensinya tadi 20.595, kemudian lowongannya lebih besar, 131.000. Sehingga kemudian yang lulus tahun 2023 dan 2024 ini ada 29.563, sehingga ada sisa lowongan sebesar 101.571. Ini masih sangat besar peluang untuk pertama ke muda bagi CF Guru. Lalu di Pemuda ke Madya potensi 34.000, lowongannya 54.000, dan tahun lalu lulus 19 ribuan, sehingga ada sisa 34.603. Nah, kalau Muda ke Madya ini persaingan cukup ketat. Kenapa? Karena sisa lowongan 34.603, tapi data potensi yang bersaing ada 34.837. Ada perbedaan 200-an. Kemudian Madya ke Utama, potensinya 666, lowongannya cukup besar, 38.000. Yang lulus tahun lalu hanya 50, dan sisa lowongannya 38.000. Namun demikian kita memahami bahwa jenjang Madya ke Utama ini membutuhkan penetapan formasi dari Menpan, sehingga mungkin ini banyak beberapa tantangan dan tantangan yang dirasakan di daerah untuk pengangkatan madya ke utama. Dan untuk JF Guru, Bapak Ibu sekalian mohon dorongan bagi dinas untuk mengajukan rekomendasi formasinya. Kenapa? Karena untuk JF Guru ini baru 34%.
dari seluruh Indonesia yang sudah mengajukan rekomendasi formasi. Masih sekitar 67% yang belum mengajukan rekomendasi formasi, dan Bapak Ibu UPT di Jen GTK bisa mengingatkan maksimal tanggal 30 April itu masih bisa berproses, dan prosesnya dalam sistem tidak butuh waktu lama. Harapannya 30 April sudah proses tanda tangan oleh Bu Dirjen untuk rekomendasi formasi. Kita lanjut. Untuk pengawas sekolah muda Kemadya, ini potensinya 141 dan lowongan sebenarnya 608. Sudah lulus tahun lalu 619. Sehingga ada sisa lowongan 467. Untuk pengawas sekolah, Bapak Ibu, 141 ini berasal dari 80 kabupaten kota provinsi. Dan kami juga sudah melakukan advokasi, komunikasi, koordinasi dengan dinas terkait, sehingga saat ini tinggal 10 daerah yang belum mengajukan rekomendasi formasi. Sisanya 70 daerah sudah mengajukan rekomendasi formasi. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu, kita perhatikan lebih lanjut untuk lini masanya. Ya, ini karena kecil ya. Izin. Eh, yang pertama, pengusulan oleh Dinas Bapak dan Ibu ini dilakukan tanggal 28 April sampai 5 Mei. Dan tadi maksimal pengusulan rekomendasi formasi di 30 April, ini harapannya sudah ditandatangani, sudah TTE Bu Dirjen. Eh, kita memberikan waktu gitu ya untuk dinas mengajukan rekomendasi formasi. Kemudian pendaftaran oleh peserta dilakukan di tanggal 8 sampai 16 Mei. Ya, eh, yang kembali lagi yang pertama nanti pengusulan oleh dinas diharapkan bisa ketika upload berkas akan memasukkan rekomendasi formasi bagi yang di bawah utama. Untuk yang guru madya utama ini bisa dilengkapi dengan penetapan formasi Menpan. Tahapannya di pengusulan oleh dinas. Kemudian peserta melakukan pendaftaran secara individual dengan melakukan upload berkas-berkas yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, verifikasi dilakukan oleh tim uji kompetensi, baik pusat maupun daerah di tanggal 19 sampai 23 Mei. Ada tahap perbaikan, diberikan kesempatan kepada peserta untuk memperbaiki dokumennya selama hanya 3-4 hari saja, Bapak Ibu, tanggal 26 sampai 29 Mei. Kemudian verifikasi lagi dilakukan oleh tim pusat tanggal 28 sampai 5 Juni 2025. Kemudian pengumuman yang lulus verbal dan penjadwalan ini dalam sistem SIM PKB 9 sampai 12 Juni. Kemudian setelah jelas siapa yang bisa mengikuti uji kompetensi, maka tim akan melakukan coaching klinik. Bagaimana cara login ke dalam sistem, bagaimana cara mengerjakannya, berapa lama, ini dijelaskan lebih detail dalam coaching klinik 19 sampai 20 Juni. Kemudian untuk pelaksanaan tes 24 Juni sampai dengan 1 Agustus. Setelah tes dilakukan, maka Ditjen GTKPG akan melakukan pengolahan data di awal Agustus. Setelah itu pengumuman kelulusan 11 sampai 15 Agustus untuk penerbitan sertifikat uji kompetensi. Kita lanjut. Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu tunggu. Jadi, saya tugasnya apa gitu ya, UPT, apa yang harus dilakukan, kemudian dinas. Bapak Ibu sekalian, untuk pembagian peran ini relatif sama dengan uji kompetensi tahun sebelumnya. Izin kami mengingatkan ulang apa saja tugas masing-masing peran. Ditjen GTKPG melakukan sosialisasi dan koordinasi ini secara nasional, kemudian nanti UPT akan melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk pelaksanaan uji kompetensi untuk melakukan persiapan dan sebagainya. Kemudian yang biru, Bapak Ibu sekalian, ini adalah
peran dinas, sementara yang biru muda adalah peran UPT. Dinas melakukan verval data potensi serta uji kompetensi. Di sini dinas bisa melihat datanya yang disajikan dari pusat di SIM PKB ini sudah valid atau belum, atau ada apa namanya perubahan golongan, pangkat dan sebagainya. Bisa jadi datanya belum update. Lalu dinas setelah oke, diverifikasi, dinas melakukan pengusulan peserta di dalam sistem. Sementara UPT memastikan dinas mengajukan usulan calon peserta sesuai dengan ketentuan. Sehingga di sini peran UPT dan dinas selalu bersama-sama untuk mengawal proses uji kompetensi ini. Kemudian setelah dilakukan pendaftaran, Ditjen GTK pengusulan maksudnya adalah Ditjen GTK-PG membuka akses sistem bagi peserta uji kompetensi yang sudah diusulkan oleh dinas untuk dapat upload berkas-berkas yang diminta. Dinas melakukan pemantauan, pemberkasan, pendaftaran calon peserta uji kompetensi, kemudian UPT mengkoordinasikan verval berkas pendaftaran peserta. Nah, verval ini dilakukan oleh siapa, Bapak dan Ibu sekalian? Dilakukan oleh UPT ataupun oleh dinas. Ya. Bagaimana terkait dengan efisiensi sekarang gitu ya. Kami membuka peluang dan ini juga sudah dilakukan di tahun sebelumnya. Jika memiliki keluangan secara anggaran bisa dilakukan secara luring, jika tidak moda daring pun dapat dilakukan. Yang penting proses verifikasi dan validasi dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan peserta. Kemudian dinas melakukan verval berkas bersama UPT dan Ditjen GTK-PG pun melakukan verval untuk yang madya ke utama. Setelah dilakukan verval, dinas akan mengusulkan TUK dan pengawas uji kompetensi. UPT melakukan pemeriksaan, kesesuaian, dan pemberian persetujuan TUK serta pengawas yang terlibat. Kemudian Ditjen GTK-PG mengumumkan peserta siapa yang lulus seleksi administrasi beserta informasi TUK. Misalnya si A yang lulus, dia mendapatkan lokasinya di mana dan waktunya kapan, itu sudah menjadi satu paket. Kemudian dinas melakukan sosialisasi persiapan pelaksanaan kepada peserta yang lulus seleksi administrasi. Itu tahap persiapan Bapak dan Ibu sekalian, kemudian masuk di pelaksanaan. Kelihatan ya, persiapannya panjang di sini sebelah kiri. Pelaksanaannya hanya ada satu bar. Ya, di pelaksanaan dinas mengawasi pelaksanaan, UPT juga memantau, GTK-PG juga memantau. Lagi-lagi ini moda daring atau luring ini disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kemudian tindak lanjutnya maka proses penarikan dan pengolahan data, kemudian Ditjen GTK-PG melakukan penetapan dan pengumuman kelulusan serta akhirnya menerbitkan sertifikat uji kompetensi. Berapa lama masa berlakunya sertifikat uji kompetensi? Sesuai dengan ketentuan, sertifikat ini berlaku selama 2 tahun. Oke, kita lanjut. Ya. Kemudian ini pelibatan pemangku kepentingan lain. Tadi Bapak Ibu tim PIC uji kompetensi dari kementerian lembaga lain pun melakukan hal yang sama. Kemendikbudrismen setelah ini mengumumkan jadwal pelaksanaan ujian, kemudian KL lain melakukan sosialisasi kepada para CF dan juga KL lain menyiapkan data sesuai dengan formasi dan melakukan verifikasi data peserta uji kompetensi yang memenuhi persyaratan. Sama seperti halnya tadi, KLN memantau dan melakukan verbal berkas, kemudian sama tadi memberikan approval untuk buka akses kalau sudah di verbal, lalu KLN mengusulkan usulan nama peserta kepada Kemendikbudrismen, setelah itu approval dari Kemendikbudrismen dan juga KLN memantau dan melakukan verbal berkas ke dalam sistem. Lalu KL lain mengumumkan informasi jadwal dan persiapan uji kompetensi kepada peserta yang lolos verbal.
Dan untuk penganggarannya, kementerian lembaga lain ini khususnya untuk guru ya dapat mengajukan untuk kebutuhan asesor dan role player untuk JF guru, Madya Utama, dan juga coaching klinik beserta uji kompetensi. Kemudian di tahap pelaksanaan uji kompetensi ini, Bapak Ibu sekalian, peserta mengikuti uji kom dalam sistem masih di SIM PKB juga, kementerian lain memantau pelaksanaan di TUK. Oke, terakhir bisa ya sama seperti hal yang tadi di guru, Ditjen GTKPG akan melakukan penarikan data, kemudian pengumuman kelulusan dan juga penerbitan sertifikat uji kompetensi. Oke, next. Nah, ini Bapak Ibu secara besaran pembagian peran dan juga penganggaran. Kira-kira apa saja yang perlu dianggarkan, tidak harus luring, karena kondisi efisiensi ini bisa sangat fleksibel terhadap kondisi UPT ataupun dinas masing-masing. Paling banyak porsinya di GTKPG, kemudian UPT hanya memantau, menyiapkan tim pemantau pelaksanaan UKKJ, lalu melakukan verval data, verval administrasi UKKJ. Sementara dinas harus menyiapkan kebutuhan TUK, kemudian menyiapkan pengawas ujian, dan juga jika dimungkinkan melakukan verval. Kementerian lain semua ini dilakukan. Yang di Kemendikbudrismen terbagi menjadi 3, kementerian lain semuanya. Untuk ini bagi-bagi tanggung jawabnya hanya sendiri untuk kementerian lain. Baik, kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Tugas UPT tadi sudah jelas ya Bapak Ibu, koordinasi, sosialisasi, dan pendampingan terhadap tim uji kompetensi daerah. Kenapa? Karena UPT termasuk dalam tim uji kompetensi pusat, unsur dari pusat. Sehingga apa yang terjadi di dinas ini menjadi tanggung jawab penuh di UPT. Kemudian juga melakukan koordinasi dan melaksanakan verval dokumen calon peserta UKKJ, melakukan validasi TUK, dan pengawas uji kompetensi. Lalu yang keempat, membantu coaching klinik yang dilakukan oleh daerah. Yang kelima, melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan uji kompetensi. Dan yang keenam, membentuk tim bantuan atau help desk. Karena nanti jika ada terkendala calon peserta, maka yang ditanya dulu adalah daerah maupun PT. Lanjut. Oke, ini sebentar lagi Mbak Lia, mudah-mudahan belum kena durasi ya 30 menit. Baik, untuk tim uji kompetensi daerah apa saja yang perlu dilakukan? Verval data potensinya tadi di awal, mengusulkan calon peserta dengan mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan. Ketiga, melakukan verval dokumen. Yang keempat, mengajukan usulan TUK dan pengawas ujian. Yang kelima, sosialisasi kepada seluruh peserta UKKJ. Dan yang keenam, membentuk dan menetapkan tim helpdesk atau pusat bantuan bagi peserta uji kompetensi. Lanjut. Oke, sementara peran dan tugas tim uji kompetensi lainnya sama seperti yang tadi di UPT ya. Koordinasi dan sinkronisasi data calon peserta kompetensi dengan BKN. Yang kedua, mengajukan usulan peserta uji kompetensi kepada tim GTKPG. Kemudian yang ketiga, verval dokumen. Yang keempat, mengusulkan TUK dan pengawas ujian kepada GTKPG. Dan juga membentuk tim helpdesk pusat bantuan untuk pelaksanaan uji kompetensi. Dan yang terakhir adalah melakukan pemantauan pengawasan pelaksanaan UKKJ. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, masih ada persyaratan dulu ya. Oke, kita masuk persyaratan Bapak Ibu sekalian. Ini kayaknya sudah hatam ya Bapak Ibu. Persyaratan peserta itu menduduki pangkat tertinggi pada setiap jenjang JF, menandatangani fakta integritas, memenuhi angka kredit kumulatif, memiliki nilai prestasi kerja paling tidak bernilai baik dalam 1 tahun terakhir, dan ada lowongan kebutuhan jabatan. Yang persyaratan dokumen, SK jabatan terakhir, SK kenaikan pangkat terakhir, kemudian scan fakta integritas,
scan fakta PAK terakhir, dan juga scan dokumen penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Lanjut. Oke. Nah, TUK seperti apa yang disiapkan oleh dinas? Ini sama dengan tahun lalu, Bapak Ibu sekalian. Akses lokasi mudah dijangkau, ada koneksi internet yang kuat, tidak harus ada PC karena nanti peserta akan membawa laptop masing-masing. Yang pasti jaringan listriknya harus memadai. Satu ruang TUK-nya punya kapasitas maksimal 30 peserta dan ada pendamping atau pengawas ujian. Kemudian catatan tambahannya adalah JF yang sudah memiliki pangkat lebih tinggi dari pangkat tertinggi di jenjang jabatan yang diampu saat ini, misalnya di jenjang dia mau naik muda ke madya, tetapi dia golongannya sudah 4A, ini bisa diprioritaskan. Lama masa kerja di jabatan saat ini, prestasinya ataupun dia bertugas di daerah khusus minimal 2 tahun, ini bisa menjadi pertimbangan prioritas bagi dinas dalam mengusulkan peserta. Oke, kita lanjut. Mekanismenya uji kompetensi, ya, ini persiapan pelaksanaan dan tindak lanjutnya relatif sama dengan yang tadi, Bapak Ibu sekalian, mulai koordinasi, sosialisasi, kemudian koordinasi data, pengusulan calon peserta, verbal administrasi peserta, dan juga persiapan teknis uji kompetensi. Lalu di pelaksanaan, ada pelaksanaan sekaligus pemantauan dan juga tindak lanjut pengolahan data, pengumuman, dan penerbitan sertifikat uji kompetensi. Kita lanjut. Nah, materinya apa Bapak Ibu sekalian? Tadi di awal Pak Diraska sudah menyampaikan bahwa ini mengukur kompetensi teknis, manajerial, dan juga sosial kultural. Kalau manajerial dan sosial kultural, ini ada 8 indikator. Kemudian sosial kultural ada 1 indikator. Ini semua ada di Permenpan 38 tahun 2017, kompetensi harus dimiliki oleh ASN. Sementara kompetensi teknis yang harus juga dikuasai, dan ini di ranahnya GTK sebagai instansi pembina. JF Guru ada 4 kompetensi: pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Kemudian pengawas sekolah ada 3, profesional, sosial, dan kepribadian. JF Pamong Belajar dan Penilik, Pamong Belajar ada 2, pedagogik, profesional, dan penilik ada 4, pedagogik dan andragogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah jenis tesnya, Bapak dan Ibu sekalian, instrumennya. Kalau untuk pertama ke muda, ini hanya 1 jenis instrumen, SJT, Situational Judgment Test, tes penilaian situasi. Kemudian, ini untuk guru ya, UKKJ ahli muda ke madya, nanti ada 2, itu SJT dan juga studi kasus. Sementara yang madya ke utama untuk guru ada 3, SJT, simulasi coaching, dan wawancara. Disinilah dibutuhkan asesor untuk UKKJ madya ke utama. Lalu untuk pengawas sekolah, sama seperti halnya guru. Ini mohon maaf terjadi kesalahan ya, karena pengawas sekolah hanya di nomor 2 saja, muda dan madya ada 2, nanti SCT dan juga studi kasus. Sementara pertama muda itu tidak ada di pengawas sekolah. Ini minta maaf. Lanjut. Nah, terakhir Bapak dan Ibu sekalian, seluruh informasi bisa didapatkan dan materi juga nanti bisa disampaikan oleh tim panitia. Seluruh informasi dapat melalui tautan atau website ujikompetensi.dikdasmen.go.id. Dan alur komunikasi pusat bantuannya ini berangkatnya dari bawah ya Bapak Ibu, dari serta ke dinas, dinas ke UPT, baru UPT ke Ditjen GTK. Sementara kementerian lembaga lain langsung ke KL lain. Ya, harapannya Bapak Ibu yang hadir dari UPT maupun Dinas Pendidikan bisa memahami ini terlebih dahulu agar nanti bisa menjelaskan secara rinci dan detail kepada calon peserta.
Sepertinya nih terakhir Mbak Lia, mudah-mudahan nggak kena semprit ya. Oke, ya benar. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.